Pemirsa, hubungan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat menjadi salah satu fokus pemerintah melalui Kementerian Perdagangan. Dalam operasional lapangannya, Kementerian Perdagangan melibatkan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin untuk terus memperkuat relasi bisnis antar kedua negara. Dan pemerintah juga selalu melibatkan pengamat dan akademisi untuk memberi insight bagi aktivitas perdagangan antar negara. Kita akan membahas terkait hal ini bersama narasumber kami yang sudah bergabung melalui telekonferensi video, yaitu ekonom Dr. Fitra Faisal. Pak Fitra, terima kasih sudah bergabung bersama Berita Satu. Menurut prediksi Anda, walaupun belum ketahuan ini siapa yang akan jadi Presiden Amerika Serikat berikutnya, kira-kira bagaimana kondisi perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat pasca Pilpres, Pak Fitra? Ya, saya rasa cukup netral ya siapapun yang menang gitu ya. Hanya saja memang strateginya berbeda. Trump itu lebih bilateral, sementara Biden itu lebih regional kalau kita lihat secara historikal ya. Di tahun 2008 ketika mendampingi Obama ingin masuk ke Asia lewat TPP, sementara Trump itu menarik diri dari TPP tapi punya strategi lain, yaitu pendekatan lebih bilateral. Nah, itulah sebabnya kenapa kita punya US-China trade war. Salah satunya adalah karena memang itu adalah bagian dari strategi administrasi Trump untuk kemudian masuk dan melakukan penetrasi ke Asia, tetapi dengan jalan yang head to head ya dengan beberapa negara. Kedatangan Mike Pompeo kemarin sebenarnya juga mengindikasikan keinginan kerjasama bilateral tersebut ya, dengan kemudian melancarkan proses GSP kita setelah sebelumnya juga sempat diancam ingin dihilangkan gitu ya, karena kita sudah masuk menjadi kategori negara maju dan juga karena kita juga dinilai sebagai salah satu negara penyumbang defisit di US ya, tapi itu adalah bagian dari strategi pemerintahan Trump. Nah, untuk Biden sendiri sebagaimana yang saya sampaikan tadi, mungkin kita akan melihat lebih banyak lagi kerjasama yang sifatnya regional, mungkin akan di-revive kembali TPP, dan mungkin eventually kita akan melihat nanti FTAAP, FTA Asia Pacific, ya, yang mana sekarang kita sudah punya RCEP, yang mana itu adalah Asian Track, dan kita punya sebenarnya satu yang lagi put on hold ya, kita nggak tahu nanti kalau Trump menang mungkin nggak akan lanjut, nggak akan berproses, tapi kalau misalnya Biden menang mungkin akan dilanjutkan karena ini adalah legasinya Obama, jadi ada TPP Track. Nah, TPP Track dengan Asian Track RCEP ini akan ketemu di ujung, yaitu FTA Asia Pacific, Mas Doni. Oke, baik. Pak Fitra, kita juga sudah bergabung bersama Menteri Perdagangan, Bapak Agus Suparmanto, dan juga sudah bergabung bersama kita, yaitu Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Ibu Sinta Sukamdhani. Pak Agus, selamat pagi, dan Bu Sinta, selamat bergabung bersama kami di Berita Satu. Saya ke Pak Menteri. Pak Menteri, bagaimana catatan Anda terkait dengan perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia selama 1 tahun terakhir ini, Pak Menteri? Ya, memang terima kasih Mas Doni, selamat pagi. Ibu Sinta, selamat pagi. Bapak Fitra, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Menteri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 dan perlambatan ekonomi global, kinerja ekspor non-migas ke Amerika Serikat ini masih tumbuh positif. Amerika Serikat adalah negara tujuan ekspor non-migas terbesar kedua bagi Indonesia setelah Tiongkok. Di tahun lalu 2019 total nilai perdagangan yang mana telah dicapai itu mencapai 27,6 miliar dengan ekspor 18,3 miliar US dollar. Dan impor juga 9 miliar sehingga terjadi surplus sekitar 9,3 miliar US dollar. Nah, dengan adanya GSP, perpanjangan GSP ini adalah merupakan hal yang sangat positif. Karena trade deal itu nanti habis ini adalah limited trade deal, perjanjian, dan ini akan membawa dampak yang sangat positif, yaitu ini bisa meningkatkan perdagangan Indonesia-Amerika, yaitu sampai pada tahun 2024 ini sekitar 60 miliar US dollar. Ini sangat positif sehingga nanti banyak beberapa hal perdagangan kita akan meningkat, sehingga ini akan membuahkan ya bagi para pelaku usaha yang sangat baik. Nah, ini tanda-tanda yang memang harus dimanfaatkan fasilitas GSP ini sehingga semua para pelaku usaha juga bisa memaksimalkan dan kita bisa mendorong ekspor non migasnya ke Amerika Serikat.
Pak Agus, belum lama ini kan Indonesia menyelenggarakan atau bekerjasama dalam Indonesian US Virtual Business Meeting ya Pak ya. Saya punya catatan nih Pak, ada 5 sektor unggulan seperti apparel, karet, footwear, kemudian elektronik dan furniture. Bagaimana hasil dari Virtual Business Meeting ini terkait dengan realisasi setelah meeting itu Pak Agus? Ya, memang pada proses business meeting ini Pak, kita mempunyai produk-produk unggulan ya. Itu adalah apparel, karet, footwear, elektronik dan furniture. Ini kami tetap optimis kegiatan tersebut akan memberikan hasil yang baik bagi kelangsungan perdagangan kedua negara. Pertemuan B2B ini juga diharapkan dapat sekaligus menjadi forum interaksi bisnis dalam pertukaran informasi mengenai iklim bisnis dan investasi, termasuk berbagai kebijakan reformasi ya yang ditempuh untuk membuat perekonomian Indonesia lebih berdaya saing terbuka, khususnya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ini membawakan tren positif ya. Secara khusus memang kelima produk unggulan tersebut diekspor sebagai fokus kegiatan Indonesia US Virtual Business Meeting pada waktu lalu. Nah, peningkatan nilai tertinggi ini dikelompokkan pada produk elektronik year on year itu sekitar sebesar 70,88% dengan nilai ekspor mencapai 1,48 miliar US dollar. Diikuti kelompok produk furniture yang meningkat year on year ini 15,8%, senilai 580 juta. Nah, adapun kelompok lainnya mengalami kontraksi variatif dibandingkan pencapaian nilai pada periode Januari sampai Agustus 2019, misalnya untuk ekspor produk TBT turun 21,05%, produk karet turun 17,97%, dan produk alas kaki turun 11,54%. Penurunan permintaan kelompok produk ini dikarenakan adanya penerapan stay at home order yang membatasi mobilitas produk di Amerika Serikat, yang pada gilirannya berdampak pada konsumsi mereka terhadap kelompok-kelompok produk tersebut. Nah, memang ini hasil meeting tersebut ditanggapi sangat positif ya, berkaitan dengan efek daripada bagaimana peningkatan ekspor kita ke Amerika Serikat. Baik, saya ke Bu Sinta. Bu Sinta, bagaimana Anda melihat pelaksanaan Pilpres Amerika Serikat yang masih berlangsung saat ini? Kemudian bagaimana sebenarnya ekspektasi Anda terkait dengan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat pasca Pilpres, Bu Sinta? Ya, jadi tadi Mas Wita sudah sebutkan ya perbedaannya kalau antara Demokrat dan Republikan seperti apa ya. Betul. Jadi kalau kami melihat sebenarnya untuk Indonesia siapapun yang menang itu kita nanti harus melihat bagaimana apa yang harus kita lakukan. Tapi pada prinsipnya saya rasa tidak akan banyak terlalu berubah ya, selain daripada yang disebutkan tadi bahwa memang kalau Demokrat tuh lebih fokus ke multilateral, sementara kalau Trump itu kan lebih banyak fokus di bilateral ya. Nah, kami melihat kalau dari segi perbedaan keduanya, mungkin kita menarik untuk kita tarik ke belakang pada waktu zaman Obama ya, karena kalau dilihat sebenarnya dari segi perdagangan Indonesia-Amerika di zaman Trump ini sebenarnya tidak ada, jadi 2017-2019 itu hampir stagnan ya, jadi tidak ada kenaikan yang signifikan sebenarnya. Jadi ekspor, terutama kita sebutkan ekspor. Jadi karena kita ini surplus, jadi kalau import malah mereka naik, tapi kita justru ekspornya sebenarnya hampir stagnan. Tapi kalau di zaman waktu Obama dulu, Demokrat itu justru memang cukup signifikan kenaikannya. Apapun, saya melihat bahwa ini kalau kita melihat sekarang dengan Presiden Trump, jelas kami sangat menyambut baik bahwa pemerintah Indonesia berhasil melakukan deal ini, bahwa perpanjangan GSP ini luar biasa karena 2,5 tahun effort yang luar biasa buat Indonesia bisa menunjukkan India saja sudah dicabut, bayangin aja ya. Jadi Indonesia ini benar-benar bisa menunjukkan kita mampu memperpanjang ini. Saya rasa effort yang harus kita apresiasi. Nah, sekarang tinggal kalau kita lihat dari GSP ini memang salah satu fasilitas ya, tarif yang kita dapatkan sehingga bisa produk kita bisa lebih berkompetisi. Tapi kan ini dari 3.500 ya tarif yang kita dapatkan GSP ini kan baru kita utilisasi sekitar 700-an. Jadi sekitar 20%
persen post tarif, dan kalau kita lihat dari segi volumenya ini baru sekitar volume ekspor 13,1% lah dari total ekspor kita. Jadi masih kecil. Ini mungkin upaya kita sekarang gimana kita bisa utilisasinya lebih banyak nih daripada GSP yang ada. Kalau nah, kalau kita melihat bahwa aspek dari segi jenis penduduknya ini memang kan udah ada kenaikan ya. Kalau utilisasi GSP dari tahun lalu 2019 itu ada kenaikan sekitar 10%. Jadi udah bagus tracknya. Cuman kita mesti lihat jenis produknya nih apa sih yang kita dapat fasilitasi untuk GSP. Nah, kalau untuk GSP kita lihat kebanyakan memang yang kita memanfaatkan kan lebih kita yang pentingnya kemarin markas karet, ada perhiasan, ada perangkat dari segi tas ya, tas bepergian olahraga. Jadi kalau kami lihat yang masih kurang ini semi prosesnya. Jadi kalau dari segi list yang kita dapatkan dari GSP ini semi proses produknya yang kita harus tingkatkan. Nah itu apakah turunan? Saya lihat nih yang paling salah satu nih yang juga sangat lukratif itu selain dari komponen elektronik dan yang lain-lain itu juga fishery ya, perikanan. Saya lihat ini satu sektor yang sangat prospektif sekali untuk pasar Amerika. Jadi selain daripada tentu saja kita sudah ada produk-produk unggulan, jadi bagusnya ini sekarang kan market intelligence-nya juga jalan nih, kita dapat data ya dari pemerintah nih sangat jelas. Ini produk unggulannya seperti apa, produk potensinya seperti apa, kemudian kompetisi kita siapa, karena ini penting supaya kita ketahui. Jadi siapapun yang menang, Biden maupun Trump, kita tetap perlu data ini, karena ini kita kompetisi kita kan dengan negara-negara lain. Terutama dengan adanya dampak China-US trade war, ini kan pasti akan bisa kita mengambil peluangnya. Tapi kita mesti siapkan kan produk-produknya gitu. Jadi ini saya rasa market intelligence yang baik ini bisa membantu kita untuk mempersiapkan pemain-pemain pelaku usaha, baik memanfaatkan GSP maupun meningkatkan ekspor ke Amerikanya seperti apa. Gitu. Dan ini yang kita butuhkan juga fasilitasi dari pemerintah Indonesia. Nah, mungkin kalau kami melihat dari segi perbandingan Biden dan Trump, saya pikir dua-duanya ini juga tetap akan memfokuskan prioritasnya ada di America First ya, bagaimanapun juga. Gitu. Jadi dia akan, jadi walaupun si Biden itu akan lebih mungkin pro free trade, tapi dia akan balancing juga yang free trade yang reciprocal atau flat trade. Jadi kita selalu bilang kalau kita ekspor mau tingkatkan ke tekstil ke Amerika, kita mungkin mesti import lebih banyak kapas dari Amerika. Gitu. Jadi hal-hal reciprocity-nya itu tetap akan ada. Cuman saya mesti ada sedikit ini ya cautious bahwa untuk limited trade deal, kami melihat limited trade deal yang akan diambil pemerintah Indonesia itu sudah sangat baik, karena kalau GSP itu kan lebih unilateral. Kalau limited trade deal ini kan lebih certain ya. Jadi kita lebih permanen. Nah ini sangat bagus, cuman kalau Trump yang menang bisa lebih cepat, tapi kalau Biden yang menang itu mungkin akan butuh waktu yang lebih lama untuk limited trade ini. Baik. Kalau mendengar optimismenya Bu Sinta Kamdhani sih, kayaknya Kadin udah nggak perlu dukungan Pak Agus lagi ya. Tapi nanti kita diskusikan di segmen berikutnya. Sangat butuh. Sangat dibutuhkan. Baik. Pak Agus, Bu Sinta, dan Pak Fitra, kita lanjutkan di segmen berikut. Tetap bersama kami pemirsa, Special Report Road to the White House segera kembali sesaat lagi.